kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas adalah amanat konstitusi. Tujuan negara sebagaimana tertulis dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amerika memiliki konsep strategis yang disebut dengan DIME yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an. DIME sebagai representasi kekuatan nasional merupakan singkatan dari diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Saudara-saudara, kita ingat perang dagang antara Amerika dengan Cina disusul dengan masalah penanganan COVID-19 dan klaim Laut Cina Selatan yang sepihak oleh Tiongkok atau Cina. Jauh melampaui Amerika Serikat, Indonesia sudah menerapkan keempat elemen kekuatan tersebut dalam tujuan negara. Perlindungan untuk segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah, kita melihat kalau di Amerika itu adalah masuk militer. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah pendidikan atau informasi. Memajukan kesejahteraan umum itu adalah ekonomi. Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia itu adalah diplomasi. Berarti merupakan konsep yang sama. Di era globalisasi yang semakin tak terbatas dalam akses informasi dan persaingan di berbagai bidang dan tataran semakin meningkat, disinilah relevansi tujuan negara yang diterapkan dalam nilai-nilai bela negara menjiwai semangat perjuangan para pahlawan, dan kita patut berterima kasih, bersyukur karena perjuangan dan pengorbanan mereka lah kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki dua arti. Yang pertama, nilai kesadaran berbangsa merupakan nilai untuk selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing. Dan kedua, nilai kesadaran berbangsa merupakan nilai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan agama. Jika keberagaman tersebut tidak dikelola, maka dapat menjadi ancaman yang mengarah kepada pemecah belahan bangsa, seperti isu suku, ras, agama, dan golongan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekayaan dalam hal sosial dan budayanya, maka semuanya disatukan dalam ideologi pemersatu bangsa, yaitu Pancasila. Untuk mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur dalam keberagaman. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kebersamaan dan bersatu padu tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain menjadi modal utama untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus paham kebutuhan pengikutnya, mulai dari makanan dan minuman, bernapas, berpakaian, bekerja, ilmu, teman, pernikahan, pengakuan, dan sebagainya. Teori Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam lima hierarki, yang mana pemenuhannya bersifat berjenjang dalam artian ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka ia akan naik ke kebutuhan selanjutnya hingga mencapai tujuan yang tertinggi. Jika merujuk kepada keinginan manusia yang tanpa batas, 5 kebutuhan dasar tadi dapat terus meningkat tanpa henti. Cara pemenuhan kebutuhan tersebut akan berbeda jika analogi pencapaiannya dimodifikasi. Kebutuhan makan dicari bersama, lalu rasa aman diwujudkan dengan saling melindungi. Persaingan dan pertemanan dilakukan secara seimbang. Tidak ada rasa dendam. Terakhir, rasa saling menghargai diwujudkan dengan mengakui eksistensi setiap orang secara manusiawi dan beradab. Dengan meningkatkan rasa persatuan dan tenggang rasa antar sesama, hidup akan terasa tentram, gemah, ripah, logina. Apakah cukup pengakuan antar sesama manusia? Ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual. Dalam keadaan segenting apapun mereka akan tetap ingat kepada Tuhan, walaupun penuh berlumur dosa dan sering mengabaikan perintahnya. Pengakuan terhadap kehadiran Tuhan yang Maha Esa akan selalu ada. Kehadiran Tuhan dalam setiap jiwa insan akan selalu dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hati yang sifatnya spiritual. Petunjuk dari Tuhan ini yang akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar agar tidak selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah perbandingan teori Maslow dengan sila-sila Pancasila. Yang terendah, teori Maslow mengatakan kebutuhan biologis, yaitu mencari makan bersama. Nilai-nilai Pancasila mengatakan bahwa kesejahteraan sosial bagi sesama selalu disimbolkan dengan padi dan kapas atau pangan dan sandang. Nah, ini di dalam Pancasila menjadi sila kelima. Kemudian naik lagi rasa aman atau bentuknya saling melindungi di dalam Pancasila. Pemimpin yang selalu memberikan rasa aman terhadap rakyatnya, yaitu sila keempat. Naik lagi, penghargaan atau kasih sayang, bentuknya persaingan dan pertemanan yang dilakukan dengan seimbang. Kalau di dalam Pancasila, kekompakan dalam persaingan dan pertemanan yang mencerminkan persatuan Indonesia, itu adalah sila ketiga. Kemudian meningkat lagi teori Maslow, aktualisasi diri, yaitu dalam bentuk pengakuan semua orang di dalam Pancasila. Kemudian naik lagi, aktualisasi diri, bentuknya pengakuan semua orang di dalam Pancasila
pengakuan yang dilakukan secara manusiawi dan beradab itu adalah merupakan wujud dari sila kedua. Nah, kalau kita melihat perbandingan teori Maslow sampai dengan 4, dari kebutuhan biologis, naik rasa aman, penghargaan, kemudian aktualisasi. Tetapi kita memiliki Pancasila yang lebih dari itu. Di atas semuanya, Pancasila telah menempatkan yaitu yang lebih tinggi lagi, yaitu pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk mencapai ridhonya, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa teori Maslow hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan di duniawi manusia, akan tetapi juga kebutuhan spiritualnya. Maka Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melampaui hingga kepada kebutuhan batinnya. Berikutnya yang kita bahas adalah yang kedua, meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. BPIP telah menginventarisasi masyarakat adil dan makmur yang harus dipenuhi berdasarkan Pancasila. Dalam Samekto, saya kutip 2019. Yang pertama, sandang pangan terjamin, perumahan yang layak bagi warga negara. Kedua, kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia terjamin. Ketiga, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia. Keempat, jaminan setiap warga negara Indonesia dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kehidupan rohaninya. Dan yang kelima, terbuka kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia di seluruh dunia. Peran pelayanan publik ASN berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia. Mengelola dan mengawal proses perubahan dalam membawa perubahan dari kondisi manusia Indonesia saat ini menuju kondisi manusia Indonesia yang diinginkan.